grup 2 sekarang. Tepuk tangan untuk grup 1. Pirong menit iki. Berapa menit iki? Kayak 5 menit loh. Kita kan to the point loh. Grup 2 itu grup to the point. Oke, kita mulai ya. Siap-siap. Kisah di negeri antah berantah yang bernama negeri Wonokromo. Surabaya, Wonokromo ya Surabaya. Seorang aktivis LSM sakarepmu sedang melakukan perjalanan penjangkauan ke satu perkebunan teh dan menemukan seorang ibu dan seorang anak yang sedang memetik daun teh bersama dengan pekerja yang lainnya. Maka terjadilah dialog antara sang aktivis LSM sakarepmu dengan ibu dan anak tersebut. Si aktivisnya langsung nongol. Pagi, Bu. Pagi. Iya. Iya, Mbak. Lagi ngapain? Nah, ya ini ya metik teh ini kerjaannya biasa. Oh, alah. Terus ini anaknya ikut? Ya ikut, bantuin kok malahan. Oh, DUP kok ikut kerja, Dek? Nggak sekolah toh? Ini kan waktunya sekolah loh. Yo, aku pun pengen, tapi kata ibuku nggak ada uang. Loh, Bu, masa anaknya pun nggak sekolah, kok nggak disekolahin sih, Bu? Ya apa lagi, Mbak? Orang buat makan aja susah, mikir sekolah ya repot malahan. Ya mending bantu aja di sini mau ya sama perusahaannya ya boleh nih teman-temannya juga banyak. Oh, alah, temannya banyak. Dek Zahra sih pengen sekolah tadi. Pengen lah. Oh, alah. Lek pengen sekolah nanti coba aku tak bilang sama Pak Kades sama itunya. Bu, anaknya ini harusnya nggak boleh kerja loh, Bu. Loh, Bu, masa dibilangin Pak Kades nanti ditangkap saya, Bu. Piye ini malah nggak bisa kerja. Enggak ditangkap kok. Tak jaminkan diriku kalau dirimu nggak ditangkap, Bu, nanti, Bu. Tapi gini loh, Bu, anaknya ini kan harusnya sekolah, Bu. Nggak boleh anak-anak kecil tuh disuruh kerja gitu. Apalagi nanti kalau bawa berat-berat gini terus adiknya tumbuhnya nggak maksimal, iya. Kasihan toh. Kalau gini loh, Bu, anak itu lebih pinter, itu kan nanti kan bisa bantu kehidupan ibu lebih baik lagi toh. Ya pengennya ya gitu, tapi ya apalagi, Mbak, kondisinya nanti, gini. Iya, nanti kita carikan solusi yang baik ya, Bu ya. Iya, Ibu mau tak? Ya wis, tapi pokoknya bener aku nggak ditangkap gitu ya. Oh, enggak ditangkap. Kan kita cari solusi yang baik, bukan untuk tangkap menangkap. Ya wes. Ya wes. Aku tak menuju rumah Pak Kades dulu ya. Bu, rumah Pak Kades itu kemana sih, Bu? Itu lurus terus itu belok kanan di depan itu kelihatan rumahnya bagus gede dewe. Oh, rumah Pak. Oh, alah, rumah Pak Kades itu gede dewe. Tapi Dek Zahra beneran DUP beneran belum sekolah tadi? Belum. Tapi wes aku pengen lah. Ya wes lah. Baiklah, nanti aku ke sini lagi ya. Sampai jumpa. Aku ke rumah Pak Kades dulu. Maka berjalanlah aktivis LSM sakarepmu ke rumah Pak Kades. Tadi jalannya ke kiri dan ke kanan. Sampai tibalah di sebuah rumah yang bercat belang-belang. Dan aktivis itu bertemu dengan Pak Kades di rumahnya. Tok. Permisi. Ya, siapa itu? Saya, Pak. Niki rumahnya Pak Kades ya? Iya, bener. Siapa ini? Orang pernah petuk ini. Oh iya, kenalkan Pak. Saya Yaya dari NGO Sakarepmu. Oh iya. Piye Mbak Yaya? Iya. Ini Pak, ini wilayah Pak Kades ini loh, ada anak-anak yang ikut kerjanya. Pak Kades tahu tak? Wah, oke itu memang. Bantu nih wong tua nih. Yo, api toh bantu nih wong tua nih. Untuk Yo bantu boleh Pak, tapi lah anaknya sampai tidak sekolah kan tidak boleh Pak. Kan sudah diatur dalam undang-undang toh. Terus orang tuanya juga harus memenuhi hak anak. Hak anak itu berhak untuk menempuh pendidikan yang layak, Pak. Loh, nggak boleh toh bantu nih orang tua? Ya nggak boleh Pak, lek bekerja seperti itu. Lek bantu di rumah, nyapu-nyapu, bantu pekerjaan rumah oleh. Tapi kalau bantu kerja secara ekonomi ya belum.
Loh, jadi Kan belum piye? waktunya. Mengko tak larang awakku digoki celurit karo wong tuane. Piye? Iya, itu harus kita carikan solusi yang baik, Pak, antara pemerintah ya, Mbak, perusahaan nih. Coba kita nanya ke Disnaker, Pak, apakah Disnaker wis reti apa belum gitu. Nanti kan bisa kita carikan solusi yang baik dengan perusahaan nih. Gimana, Pak? Oh, wah, ya ayo. Tapi perusahaannya diundang juga ya. Kan Iya, perusahaannya tapi sing ngerjakke. iya, tapi saat durungnya nang perusahaannya ya kita nang Disnaker dhisik, Pak. Jadi kan Yo. yang punya peraturan dan lain-lainnya itu kan dari pemerintah, dari dinasnya toh. Nanti Ya kan wis, dinas bisa jelasin lebih jelas gitu loh, Pak. ya wis, aku manut ae pokoke wargaku nggak ngono apa-apa, api sehat, ya kan? Ya wis. Ya wis, besok kita berangkat, Pak ya. Yo lah, Oke. iki wis bengi, engko dikira Iya. maling karo dinase kok melaku saiki. Ya Ya wis, wis, besok besok jam kita, piro? Pak. Jam 8 lah, kantor buka 7:30. Oke, 7:30 waktu pelatihan iki ya. Oke, Iya ya wis. wis. Ya wis ya. Maka pada keesokan harinya aktivis LSM Sakarepmu bersama Pak Kepala Desa pergi menemui Kepala Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Wonokromo. Bertemulah Pak Kades, Bu Kadis, dan Bu NGO aktivis. Saya terima ini perwakilan dari desa dan perwakilan LSM di ruangan kepala dinas. Saya sebagai kepala dinas persilahkan Anda semua untuk menyampaikan unek-uneknya, karena tadi saya sudah dapat laporan katanya ingin melaporkan kejadian yang berkaitan dengan pekerja anak. Ya, saya selaku kepala dinas senang sekali kalau ada yang langsung mengadukan kepada saya. Nah, silahkan dari NGO ini siapa yang mau bicara lebih dahulu? Ayo, Ya, Mbak Yaya, ngomong, baik. Mbak Yaya. Iya, siap Pak Kades, siap. Baik, terima kasih Ibu sudah menerima kami dengan baik sekali. Jadi begini, Bu, di Kabupaten Wonokromo ini di perusahaan PT Teh Podomoro terdapat para pekerja anak. Padahal sebenarnya anak-anak ini kan masih mempunyai hak sekolah, Bu, dan mereka ini tidak bisa sekolah karena alasannya adalah membantu orang tua, dan orang tua mengajak anak-anaknya untuk bekerja supaya memenuhi target pemetikan teh tersebut. Nah, ini gimana Bu solusi yang terbaik untuk mereka gitu, karena di area perusahaan itu pun tidak ada tempat penitipan anak ataupun sekolah juga jauh dari jangkauan gitu, dan banyak sekali orang tua yang beralasan tidak ada yang menjaga anak-anaknya di rumah, sehingga anak-anaknya dibawa di perkebunan untuk membantu ibunya. Gimana ini? Betul, Bu. Ini laporan ini saya terima kalau jelas ada datanya ya. Ini yang dari desa. Pak Kades sudah tahu betul ya bahwa memang ini ada dan datanya lengkap ya Pak Kades? Yo iya Bu, tetanggaku kabeh ku sing kerja duwe anak-anak Bu, lillahi ta'ala Bu, datanya ono. Ya. Kak Kades sudah ada datanya, tadi Ibu Yaya juga sudah ada datanya. Sebelumnya Pak Kades sama Ibu Yaya ini apa juga sudah pernah ke warga-warga. Karena kalau nanti saya mengambil langkah, maka kita kan harus paham juga, mereka yang membawa anaknya bekerja di perusahaan itu tentu punya kepentingan ekonomi juga. Jadi kita ini harus jelas nanti langkahnya, dan saya tidak salah langkah. Saya memberi ketegasan ke perusahaan, tapi saya tidak boleh matikan jalur hidupnya warga. Ya, ini Pak Kades siap ya? Siap Bu. Siap Bu. Mbak iki wis petuk karo sing kerja nang Teh Podomoro iku kan Mbak ya? Ya, sudah Pak Kades. Jadi anak-anaknya pun sebenarnya masih berkeinginan untuk sekolah gitu Bu. Dan mereka nih banyak yang putus sekolah gitu loh. Kan kasihan Bu kalau mereka nggak sekolah. Padahal tadi juga saya juga memberikan beberapa pemahaman kepada orang tua bahwa ketika anak itu nanti pendidikannya lebih bagus, ya insya Allah kedepannya juga mempunyai pekerjaan yang lebih bagus sehingga bisa membantu orang tuanya gitu.
Oke. Dan mereka mau dan mereka mau bantu asal ada solusi yang terbaik gitu. Bukan hanya larangan, tapi kita mempunyai solusi yang terbaik untuk perusahaan, orang tua pada para pekerja dan juga anak-anak gitu. Oke. Ini saya konfirmasikan ke perusahaannya gitu ya. Karena menurut saya ini juga hal yang penting ya, kalau banyak anak yang kemudian ada di perusahaan tempat kerja tidak bisa sekolah, ini juga bahaya ya, tidak hanya tidak sekolahnya tapi paparan zat kimia dan lain-lain. Ini saya koordinasikan, ini ibu-ibu yang ada di bidang pengawasan tolong siap hari ini ya, saya akan telepon ke Teh Podomoronya terlebih dahulu untuk segera kita lakukan inspeksi. Iya Bu. Halo, ruang selamat. Ibu ini rame ruang Ibu ya? Ya, sebentar ini saya kerjanya di rumah, Pak. Oh, Ibu ya. Ya, Bu. Halo, assalamualaikum. Pak Kades kakek Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik. Ibu Mutia masih direktur di perusahaan Teh Podomoro, bukan? Oh iya Bu, belum diganti Bu, masih panjang masa jabatannya. Oh, alhamdulillah Bu Mutia. Saya ini mau komunikasi, tapi saya mintanya cepat. Karena ini tentang nasib anak-anak di kabupaten. Maksudnya Bu, kok nasib anak-anak kabupaten kok jadi di perusahaan kami Bu? Nah, ini karena berkait dengan perusahaan Bu Mutia. Ini saya terima laporan tidak hanya dari warga tapi juga dari desa, ada banyak anak yang kerja di perusahaan Ibu. Jadi tolong disiapkan, kami akan meluncur ke sana sekitar 1 jam lagi kita akan itu nggak ada, kita nggak ada mempekerjakan anak Bu. Ibu bisa lihat data pegawai kami, data karyawan, itu nggak ada yang anak-anak itu nggak ada Bu. Ya mungkin 18 Ibu, tahun nanti ada ya. Begini saja, kami akan sampai ke tempat Ibu, kita akan cek kebenaran di sana, karena biasanya kan anak-anak ini kan ikut orang tuanya, diminta oleh orang tuanya membantu. Nah ini kami akan mengecek bagaimana SOP di tempat Ibu, aturan di tempat Ibu, terkait dengan anak-anak yang ikut, baik membantu atau dipekerjakan di tempat Ibu. Saya kira itu nanti kalau dia kita ikut, bisa diskusikan di sana saja ya. Kalau nanti nggak dikasih ikut Bu, biasanya kan nggak ada yang jaga di rumah. Tapi kalau nggak dikasih ikut dia nggak bisa kerja gitu loh Bu. Ya, saya kira diskusinya bisa nanti di tempat kerjanya Ibu. Kita akan ke sana ya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, ini Pak Kades. Waduh, gawat nih. Bu Yaya. Ayo. Mana kita segera ke sana ya. Baik, Bu. Kalau gitu saya juga bawa teman dari PATBM ya, Bu, dari Forum Anak. Ini kita ada. Halo, personalia, panggil personalia ya. Semua siapkan itu. Halo, Jara. Jara ini ya. Quality juga. Jara. Ini SOP kita di situ. Dan ininya. Saya mau sekarang. Sekarang ya. Ini kita ada pemeriksaan dari kabupaten. Ayo segera. Untuk saya tunggu ya. Segera bertemu 10 menit paling lama berada di ruangan saya, semua data. Kebijakan dan situasi buruh anak yang berada di PT Podomoro dan sekaligus untuk berdiskusi dengan pihak perusahaan dan para pihak. Maka bertemulah di perusahaan, kemudian setelah melakukan inspeksi, para pihak yang terdiri dari kepala desa, aktivis, pihak perusahaan, kepala dinas, beserta juga di bawah orang tua dan anak-anak yang bekerja untuk berembuk, dan juga dari forum anaknya. Terjadilah pertemuan bersama yang dibuka oleh Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kabupaten Wonokromo. Silakan masuk Ibu. Aduh, cepat sekali sampainya ya Bu. Silakan Bu, silakan. Ini siapa ya Bu? Ya, ini saya bawa rombongan ya Ibu. Permisi. Ayo masuk silakan. Ibu. Ayo tolong tambah ya kursinya. Ini kurang nih ruang apanya nih? Ada berapa orang? Silakan. Ya, biasa berdiri Bu. Ya. Baik, silakan Bu, silakan Bu. Ibu Iva, selama kita ada proses di sini, saya kira mungkin bisa berjalan lebih cepat ya Ibu, karena ini adik-adik dan mereka juga katanya akan segera kembali bekerja. Di pagi hari ini saya meminta kepada Ibu Yaya ya selaku NGO yang juga menemukan data tentang anak-anak yang bekerja di perusahaan ini.
Untuk bidang pengawasan dari tim dinas silahkan langsung berhubungan dengan ke-HRD-an dan bagian pegawai. Saya kira bisa langsung dibagi seperti itu ya Ibu Mutia. Bisa, silakan Bu. Udah disiapkan nih datanya nih. Udah staf saya juga udah siap. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya saya kira kita bisa langsung mendiskusikan tentang langkah-langkah ke depan agar perusahaan ini bisa bebas dari pekerja anak. Gitu ya, Ibu Mutia? Baik Bu. Ya. Mbak Yaya, ngomong Mbak Yaya, piye Mbak Yaya? Iya, tadi sudah dipersilahkan. Iya. Di depan mata, maafkan. Sorry. Iya, selamat siang Bu Mutia sebagai Ibu Direktur. Jadi gini Bu, karena kita menemukan pekerja anak di lapangan, bahwa sebenarnya menurut undang-undang ini kan anak-anak tidak boleh bekerja. Kemudian tadi saya juga sempat bertanya sama anak-anaknya juga, mereka masih ingin sekolah, hanya saja kondisinya bahwa mereka jauh dari sekolah satu. Karena ibunya juga bekerja di perkebunan, dari perkebunan juga terlalu jauh. Kemudian si ibu tidak ada tempat untuk menitipkan anaknya ketika ibunya bekerja, sehingga dengan terpaksa anak-anak ini dibawa dan akhirnya anak-anak ini membantu ibunya. Dengan kata lain, akhirnya mereka adalah putus sekolah, Bu. Nah, jadi di sini anak-anak akhirnya ikut bekerja. Memang yang tercatat di dalam data pekerja adalah nama orang tuanya, tetapi anak-anak ini ikut bekerja akhirnya menjadi seperti pekerja terselubung. Ya kan Pak Kades? Nah, Ya, iku melu kabeh iku. jadi tadi orang tua juga menginginkan Bu, anaknya juga ingin masih sekolah. Hanya saja bagaimana mereka bisa bekerja sekaligus bisa mengawasi anaknya, sekaligus anaknya ini bisa kondisi aman gitu Pak, ketika mereka sedang sekolah, karena antara ibunya bekerja, anaknya sekolah itu sangat jauh sekali Bu. Gitu. Kalau bisa nih Bu, di perusahaan ibu ini diadakan TPA, tempat penitipan anak, yang mana nanti juga ada mungkin bisa memanggil volunteer, mencari volunteer untuk mengajari anak-anak belajar di TPA ketika ibunya atau orang tuanya ini bekerja. Gitu. Oh, jadi maksudnya Bu, anak-anak itu dikumpulin di satu tempat, kemudian ada yang tuh. Nah, selama ini kan mereka memang ikut aja kemana orang tuanya. Dan saya sendiri tidak menyangka ya kalau mereka juga ikut bekerja. Yang saya lihat kan mereka lari-lari aja di antara ke pohon-pohon teh itu, Bu. Mungkin tidak bisa sesegera itu ya, Bu. Saya harus ada izin dari komisaris untuk mengadakan, itu kan terkait anggaran. Gimana ya, Bu? Bisa dikasih waktu nggak kami untuk berbicara dulu dengan komisaris perusahaan, kemudian kita rencanakan dengan baik, tapi nggak bisa segera. Gimana ya, Pak Kades, Bu Kadis? Ya, saya kira di siang hari ini yang paling penting adalah kita sudah satu persepsi bahwa tidak boleh ada pekerja anak. Bagaimanapun kondisinya, apa karena dia memang sukarela bekerja, dipaksa bekerja, atau membantu orang tua. Inspeksi akan kami lakukan secara berkala dan perusahaan tadi sudah berkomitmen untuk tidak melakukan atau mempekerjakan anak. Saya kira hasil pertemuan di siang hari ini bisa menjadi dasar kita untuk terus mengecek anak-anak dan para pekerja yang ada di sini. Nanti saya minta tolong juga bidang dari saya untuk mengontak Dinas Sumberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Pak Kades juga koordinasi ya, nanti biar ini forum anaknya biar bisa kuat. Jadi adik-adik di sini nanti yang bekerja ini karena tidak boleh juga aktif di forum anak. Ya, saya Bu. kira itu ya siang hari ini. Ya Bu, kami dari forum anak. Ya, kami dari forum anak mohon bantuannya juga dari pihak dinas. Ya. Bu, jadi maksudnya TPA-nya di tempat kami, tapi pembiayaannya dari Ibu gitu maksudnya, Bu? Ya tidak, Ibu. Jadi di perusahaan ini kan ada CSR. Ini saya baru terima ini laporan dari bidang-bidang kami yang tadi ke anak buah Ibu ya, bidang CSR, ini bidang ke HRD-an, ini sudah kami cek
Nah, ini CSR-nya itu paling penting adalah lingkar 1. Lingkar 1 ini berarti orang terdekat. Nah, mereka pekerja ibu di lingkungan sini. Nah, ini anak-anak ini saya sudah koneksikan dengan forum anak. Pak Kades, ini forum anak desanya harus aktif loh ya. Nah, ini untuk perusahaan saya minta dipastikan agar CSR-nya ini disalurkan ke forum anak. Nah, tentu dengan pendampingan dan pengawasan orang dewasa. Ini nanti ada Pak Kades ya, dan dari kami dari pihak. Saya kira itu saja karena Bu, saya sebelumnya ada rapat lagi CSR udah ini. diberikan ke desa loh, Bu. Udah disalurkan ke desa, tapi kan kami tidak mengontrol sejauh mana penggunaannya. Yang penting kita keluarkan CSR gitu loh, Bu, bukan Kadis. Oke, yang paling Korupsi penting ya. Ibu, itu Pak Hamid mau bicara, kaminya nggak selesai. Baik, oke, CSR kami terima. Nanti saya minta bantuan NGO mendampingi desa ya. Ini agar peruntukannya juga jelas untuk forum anak. Ya, Pak Kades, baik. Baik, Bu, baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Nanti sekalian ngomong sama Dinas Pendidikan ya, Bu. Siap, siap. Oke. Oke, terima kasih Ya. masukannya Pak Kades dan Ya. teman-teman NGO ya. Maka Baik, Bu, baik. Bu, berakhirlah minum teh pertemuan dulu, itu. Bu, sebelum pulang. Itu teh yang kami sajikan loh, Bu. Silahkan, Teh, Bu. Terima teh yang kasih dipakai anak-anak itu, teh yang jamuannya. dipakai anak. Terima kasih. Maka berakhirlah pertemuan itu dengan ditindaklanjuti integrasi anak-anak di sekolah yang akan berbicara lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan dan pengembangan kebijakannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Maka ikutilah sandiwara serial ini pada tahun depan. Jeng jeng. Tepuk tangan. Iklannya belum, iklan. Baik. Iklan dulu. Menarik ya.